persembahannya juga dan Alkitabnya. Duduk yang manis, kita akan memuji Tuhan, kita bernyanyi lagu Selamat Pagi Bapa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Tuhan Allah, bangunkanlah jiwa kami, bimbinglah dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hati kami dengan penghiburan-Mu, dan puaskanlah Tuhan kehausan kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita dengarkan hukum Taurat Allah. Hukum Taurat kita kedua. Janganlah perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau kebajikan kepada tunung-tunung dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana. Demikianlah hukum Taurat Tuhan Allah kita. Marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, sebelum kita berdoa minta ampun atas dosa kita kepada Tuhan Yesus, kita mau bernyanyi lagu dari buku Ende yang berjudul Roma to Jesus. Marilah kita sama-sama mengucapkan ayat bulanan untuk minggu ini yang tertulis pada Roma pasal 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hati. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah, ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, kasih Yesus lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, dan lebih tinggi dari langit. Yuk kita nyanyi lagu Bertambah-tambah Dalamnya. Pergerakannya ya, di rumah.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, persiapkan Alkitabnya ya. Kita akan bernyanyi, baca kitab suci, doa setiap hari. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu yang kami terima sampai saat ini, sehingga kami Tuhan dalam keadaan sehat. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk melakukannya supaya kami jadi anak-anak yang sesuai dan seturut dengan firman-Mu. Amin. Ada di sekolah minggu firman Tuhan khotbah bagi kita Yesaya 53 ayat 3 sampai yang 7. Yang Inang baca yang 7 aja ya adik-adik. Nanti kalian baca di rumah. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluar di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, bangsa Israel waktu Nats ini, mereka adalah mengalami yaitu penderitaan. Kenapa mereka mengalami penderitaan? Dibuang mereka di Babel karena mereka melawan firman Tuhan atau melakukan kejahatan dan dosa. Oleh karena itu dihukum Tuhan. Tetapi walaupun mereka dihukum, dididik, artinya diajar, kayaknya dicubit supaya tahu mereka salah. Tetapi Tuhan melalui Yesaya datang menyelamatkan. Mereka dibebaskan, mereka dimerdekakan supaya mereka menjadi bebas. Tidak lagi mereka mati di dalam hukuman itu, tetapi mereka diselamatkan, dibawa kembali ke Yerusalem. Adik-adik sekolah minggu, demikian juga kita. Kita kan semuanya udah manusia berdosa. Tiap hari kita berdosa, ya kan? Benar ya kan? Kita berbohong, kadang kita berbohong kepada orang tua, kadang kita melakukan kesalahan, kadang kita menjahati orang, atau kadang kita malas dan lain sebagainya. Tetapi pada saat kita berbuat jahat dan berbuat dosa, seharusnya kita kan dihukum ada di sekolah minggu. Tetapi kita tidak dihukum Tuhan, di mana Tuhan Yesus datang ke dunia ini dan Dia merelakan dirinya, yaitu menjadi disiksa. Bukan hanya disiksa adik-adik, tetapi seperti yang pernah kita dengarkan ceritanya kan, di mana Tuhan Yesus ditangkap karena dituduh Tuhan Yesus itu menghina Allah. Karena dia ditangkap, dipukul, dibikin di kepalanya itu mahkota duri, ya kan? Jadi di sekolah minggu waktu kita lihat waktu Tuhan Yesus kita mengingat hari kematiannya,
dia berdarah-darah, ya kan? Dia dipukul, ya kepalanya berdarah-darah. Bukan hanya itu, dia disiksa, dipukuli sehingga badannya semua biru-biru. Dia tidak menjerit loh, dia diam dan diam terus. Kenapa? Karena dia untuk dilakukan itu dan dia diam. Bukannya tidak bisa Tuhan melawannya, kan dia Tuhan. Bisa. Sebentar aja Tuhan mengatakan itu semua kalian mati, bisa mati. Tetapi kenapa Tuhan diam, dipukuli, diludahi, dihina, difitnah, dikasari? Tetapi kenapa Tuhan Yesus diam? Tetapi harus demikian. Kenapa? Karena kita yang harus dipukuli, disiksa, dan harus disalibkan. Tetapi Tuhan Yesus membela kita. Dia mau melakukan itu semua supaya kita jangan mengalami itu. Tetapi dia ambil itu supaya Tuhan Yesus itu menjadi dipukul, disiksa, dan bahkan disalibkan, mati, dan dia dikubur. Dia di sekolah minggu menggantikan kitanya itu. Kenapa? Supaya kita jangan mengalami itu. Kenapa dilakukan Tuhan Yesus? Itulah karena kasih sayangnya, karena cintanya sama kita. Bahkan kita harus mati dan akan dibakar di neraka. Tetapi Tuhan Yesus begitu sayangnya, begitu luar biasanya kasih sayangnya, dia menanggung derita itu semua. Dia mau disalibkan, dia mau dipukuli, dia mau difitnah, mau diludahi demi kita semua umat manusia, termasuk adik-adik sekolah minggu. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, mari kita mencontoh dan meneladani Tuhan Yesus. Kenapa? Walaupun kita jahat, walaupun kita berdosa, seharusnya yang dihukum, tetapi Tuhan Yesus datang membela kita dan melindungi kita sehingga dirinya jadi direlakan, dikorbankan demi keselamatan kita. Demikian juga kita ada di sekolah minggu. Jadi jika ada orang yang berbuat jahat sama kita, yang berbuat nakal sama kita, jangan terus kita balas. Tetapi mari kita contoh, kita teladani Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, menasihati dia supaya jangan dilakukan kejahatan itu, supaya dia menjadi anak yang baik sama seperti kita, sehingga kita semuanya mendapat kasih sayang Tuhan Yesus, menjadi dapat keselamatan, yaitu kehidupan yang kekal. Jadi kita tidak akan dihukum lagi karena kita sudah dibela Tuhan Yesus melalui kematiannya, sehingga kita diselamatkan. Jadi adik-adik sekolah minggu, mari kita menjadi orang-orang yang mencintai semua orang walaupun mereka menjahati kita, tetapi tidak boleh kita balas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi mari kita doakan mereka supaya mereka juga menjadi anak-anak yang baik, sehingga kita semuanya mendapat keselamatan yang dibawa Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajari kami untuk meneladani Tuhan Yesus, supaya kami Tuhan berbuat kasih kepada semua orang dan kami tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Jikalau ada orang yang berbuat jahat kepada kami, mari kami mendoakan dia supaya dia menjadi bertobat dan datang kepada Yesus, bersama-sama dengan kami menjadi anak-anak yang baik dan memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Amin. Jadi kita akan mengumpulkan persembahan. Berikanlah persembahan yang termanis bagi Yesus sambil bernyanyi lagu berjudul Sungguh Ku Bangga Bapa. Lepaskan
Marilah kita serahkan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik, pengumuman kita hari ini adalah kami dari guru-guru sekolah minggu HKBP Moria mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 22 Maret sampai tanggal 28 Maret 2021. Semoga panjang umur, sehat selalu dan semakin diberkati Tuhan Yesus. Yang kedua, nanti pada tanggal 28 Maret 2021 akan diadakan pertanyaan atau ibadah sedistrik guru-guru sekolah minggu. Adik-adik boleh menyaksikannya nanti di akun sosial medianya Persekutuan Guru Sekolah Minggu ya. Yang ketiga, adik-adik yang di rumah tetap jaga kesehatannya ya. Kalau pergi kemana-mana gunakan masker dan jangan lupa cuci tangan. Sampai jumpa adik-adik.